Ya Bapak Ibu, ini ada master unit. Ini nanti untuk patokan di bagian ini data PPNPN di subbagiannya. Kita langsung masuk dulu ke sini, nanti kita kembali lagi ke master unit jika sudah kita temukan kolom isiannya yang terkait. Nah, ini Bapak Ibu ada kolom untuk kebutuhan PNS DPK per kabupaten kota. Ini ada tersedia, kekurangan atau total. Nah, saya contohkan misal di Parepare. Di Parepare sudah ada Korsek, sudah ada BPP, tapi posisinya itu masih diperbantukan dari provinsi. Nah, itu berarti artinya PNS DPK di sana isinya masih kosong. Nah, kekurangannya kita bisa isikan 2 karena itu tadi, karena ceritanya belum ada PNS DPK yang dari Pemda yang diperbantukan dari Pemda langsung. Jadi kekurangannya di sini kita bisa isikan 2. Satunya untuk posisi Korsek, satunya untuk posisi bendahara PPP. Nah, di sini kita tinggal total ini dari tersedia dan kekurangan ini kita isikan 2. Nah, kemudian kita contohkan dari provinsi lain, dari kabupaten lain. Misalnya Toraja Utara, di sana ada 4 DPK. Ada 4 DPK, kemudian 4 PNS DPK, kemudian kekurangannya posisi Korsek sudah terisi, posisi BPP sudah terisi semua di sini. Jadi kita bisa isikan di sini kosong. Dan ini totalnya otomatis 4. Kemudian kita contohkan lagi dari Bone. Bone katakanlah Bone katakanlah kita ada 3 PNS DPK. 3, tapi dia masih ada posisi yang kosong. Untuk Korseknya, katakanlah posisi Korsek masih kosong. Ini kita bisa isikan di sini 1 atau BP, atau bahkan dua-duanya tidak ada yang bisa menempati posisi itu. Kita isikan di sini kekurangannya 2. Nah, kalau kosongnya hanya BPP atau Korsek saja yang kosong, kita bisa isikan 1. Nah, di sini kita tinggal total sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu untuk terkait cara pengisian kebutuhan PNS DPK. Jadi di sini yang tersedia diisi relnya PNS DPK di situ berapa. Kemudian yang kekurangan ini kita isikan berdasarkan pertimbangan posisi Korsek atau posisi BPP di kabupaten tersebut ada yang kosong atau tidak. Misal posisi BPP kosong, berarti kita isi 1. Atau posisi Korsek yang kosong, kita isikan di sini 1. Atau dua-duanya bahkan yang kosong kita isikan 2. Nah, ini kita tinggal total dari tersedia dan kekurangan ini ya Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu sementara yang terkait kebutuhan PNS DPK. Kemudian yang bagian PNS DPK. Yang ini saya contohkan dulu aja ya. Kalau di provinsi sih ada 2 DPK dan tidak sedang kekurangan PNS DPK ya, karena pertimbangan antara Korsek dan BPP ada semua, jadi kekurangannya kosong, totalnya jadi 2. Itu contohnya dari provinsi. Nanti kalau ada beberapa case lain nanti bisa dikonsultasikan, dikoordinasikan saja ya Bapak Ibu.
Tapi contoh-contohnya kurang lebih harusnya yang saya jelaskan tadi sudah mewakili sih beberapa case di kabupaten kota. Kemudian untuk yang ini data PNS DPK ya Bapak Ibu. Ini unit kerja jelas, ini nama jelas ya Bapak Ibu, ini gelar depan, sudah penugasan atau tidak, ini juga sudah pernah dikasih ya Bapak Ibu, sudah pernah diminta, nanti tinggal di update saja jika ada perubahan atau diperbaiki jika sudah diperiksa masih ada yang salah sesuai SK-nya. Ini nomor termasuk gelar-gelarnya Bapak Ibu, siapa tahu ada update. Kemudian nomor SK DPK, nomor SK penugasan atau kontrak, ini juga sudah pernah diminta, jadi harusnya yang jelas tinggal diupdate jika ada perubahan. Tanggal SK juga begitu, instansi induk juga sama, harusnya Bapak Ibu kita sudah pernah update, tinggal dicek lagi, di-recheck lagi. Nah, ini juga jelas jabatan di Bawaslu. Ini harus dibedakan ya Bapak Ibu, jabatan di Bawaslu sama jabatan sesuai SK PNS-nya. Jadi jabatan di Bawaslu misalnya sebagai bendahara, mungkin jabatan sesuai SK-nya yang di Pemdanya mungkin beda lagi. Jadi ini biasanya berbeda ya Bu, Bapak Ibu, antara dua jabatan ini, jabatan di Bawaslu sama jabatan di Pemdanya sesuai SK PNS atau SK jabatannya. Nah, kemudian unit kerja penempatan ini diisi berdasarkan master unit ini tadi ya Bapak Ibu. Master unit, misal di Bone Kabupaten A, ini kita juga sudah pernah ya Bapak Ibu diminta isian terkait unit organisasi ini. Di Bone Kabupaten A, Kabupaten tipe A, ini maksudnya tipe ya Bapak Ibu. Kabupaten tipe A berarti subbagiannya hanya antara 4 ini. Kalau kabupaten tipe B antara 3 ini ya Bapak Ibu biasanya. Kemudian semisal di Sulsel juga provinsi tipe A, bagiannya antara 4 ini. Jadi kita patokannya dari master unit ini untuk pengisian unit kerja penempatan itu tadi ya Bapak Ibu. Ini tinggal dicek recheck, jika ada yang salah tinggal diperbaiki ya Bapak Ibu. Kemudian diisi lengkap, hati-hati jangan sampai ada yang salah. Kemudian di bagian nama pendidikan ini kalau diusahakan diisi lengkap ya Bapak Ibu. Misal ini apa ya yang kurang jelas, ini S2 ini belum ada jurusannya kan, jadi harusnya diisi S2 jurusannya apa, kualifikasi pendidikannya, jangan hanya S1, S2 saja, tapi jelas sampai nama jurusannya seperti ini. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian tukin dibayarkan Bawaslu atau tidak, biasanya ini juga sudah pernah kita bahas ya Bapak Ibu di waktu-waktu sebelumnya, sudah pernah saya jelaskan juga. Kalau ini pokoknya yang jelas bisa dikoordinasikan di keuangan, apakah yang bersangkutan tukinnya dibayarkan di Bawaslu atau tidak, diisi Y jika iya, tidak jika T jika tidak gitu. Biasanya keuangan tahu, bagian keuangan tahu apakah PNS tersebut dibayarkan di Bawaslu atau tidak. Jika tukinya tidak dibayarkan di Bawaslu, pasti mereka tidak pernah membayar. Dan kalau mereka bilangnya iya kita yang bayarkan dari Bawaslu bayarkan tukinya, berarti mereka otomatis juga punya data kelas jabatannya ini. Karena di keuangan pasti ada data kelas jabatannya kalau mereka memang membayarkan tukinya PNS DPK tersebut. Seperti itu. Keterangan ini tidak wajib, bisa diisi bisa tidak. Nah, kemudian kalau yang ini Bapak Ibu,
ini itu terkait tadi kan ada SK DPK ya sebelumnya. Ini SK kayaknya kebanyakan masih pakai aturan lama ya Bapak Ibu. Nah, baru-baru ini kan belum lama saya infokan untuk PNS DPK di masing-masing kabupaten kota untuk urus terkait penugasan ini atau mutasi. Kalau antara dua ini yang jelas ini kayaknya diisi dia mau penugasan atau mau mutasi ya Bapak Ibu. Kalau mau penugasan diisi sudah penugasan atau belum, terus sudah terbit atau belum, terus kalau sudah ini diisikan nomor SK-nya, SK penugasan sama masa penugasannya ya Bapak Ibu. Nah, ini yang terkait dengan praktek BKN yang sesuai aturan terbaru ini. Yang saya pernah infokan harus diurus tidak sekedar SK penugasan saja, tapi bahkan harus ada praktek penugasannya. Jadi semuanya terkoneksi di datanya BKN terkait 4 kolom ini. Jika belum bisa diisikan sementara belum penugasan. Seperti itu. Atau bisa dikasih keterangan proses mutasi atau bagaimana di kolom ini. Sementara begitu. Nah, kalau sudah ada prakteknya biasanya di sini bisa diisikan harusnya kalau sudah keluar prakteknya. Tapi setahu saya belum ada yang sampai keluar praktek penugasannya ya yang di bagian ini. Jadi di serialnya saja belum penugasan. Seperti itu. Nah, yang lain bisa dikosongkan atau di strip-strip saja ya Bapak Ibu. Karena di sini diisi belum penugasan. Kemudian ini kita masuk di data PPNPN. Ini jelas ya Bapak Ibu di sini tinggal update saja seperti data kepegawaian biasa. Kemudian mohon diperhatikan lagi yang di kolom kuning-kuning ini di update, di recheck lagi, termasuk pendidikannya yang harusnya lengkap, jangan hanya S1 S2 saja atau ini ternyata masih ada yang kosong. Kemudian subbagiannya dilihat dari master unit ini tadi, dipastikan sesuai semua. Kemudian tahun lulus dan tanggal awal kerja ini juga bisa diupdate atau diperbaiki jika salah. Ini harusnya cukup jelas ya Bapak yang data PPNPN. Terus seperti biasa nicknya juga kalau bisa diperbaiki ya Bapak Ibu. Kalau ini masih ada yang begini, ini tandanya masih salah ya Bapak Ibu. Ini kalau begini diperbaiki dengan cara dikasih tanda apostrof supaya terbaca. Nah, kalau ini kan terbaca, tapi salah, kayaknya ini ada satu angka di paling belakang hilang kalau tidak dikasih tanda apostrof begini. Ini tolong diperbaiki juga ya Bapak Ibu nick-nicknya, selain data-data yang lain yang di recheck. Sementara begitu, dan yang data PNS DPK ini juga mohon dicek ulang, dipastikan sesuai tadi penjelasan dari saya. Kemudian kebutuhan PNS DPK nya juga diisi 3 sheet ini ya Bapak Ibu. Saya minta bantuannya. Nanti kalau sudah selesai diupdate, sudah bisa ditarik datanya, nanti tinggal diinfokan
di list saja mana yang sudah selesai update, sama nanti saya mau minta kabupaten kota untuk tindak lanjuti terkait praktek penugasan PNS DPK di masing-masing kap kota. Nanti saya akan kirimkan linknya, termasuk contoh-contohnya siapa yang sudah pernah urus dari Bulukumba. Dari penugasan itu kan kita diminta kirimkan draft prakteknya sama draft praktek yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen di Pemda masing-masing, sama surat rekomendasi, semacam surat rekomendasi, surat persetujuan dari PPK PPK kabupaten kota yang bersangkutan, seperti itu. Sementara begini ya Bapak Ibu penjelasan terkait cara pengisiannya. Terima kasih.